Halo, selamat datang di channel YouTube Uliasari. Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Dewi Uliasari Apriliani, 362156444087, nomor absen 14, dari kelas 4C Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tutorial menggunakan Advanced Setup pada Accurate Education. Oke, sebelum itu di laptop kalian harus ada aplikasi Accurate terlebih dahulu. Nah, ini merupakan soal dari PT Ceri Abadi. Dan kita buka Accurate Education. Baik, ini merupakan tampilan menu dari Accurate. Ini merupakan menu-menu yang pertama, yaitu ada Create New Company. Jadi di sini kita membuat data perusahaan yang baru. Dan ini adalah Open Existing Company, artinya kita membuka data perusahaan yang sudah kita buat sebelumnya. Dan ini adalah Open List Company, Explore Sample Company, Repair Data, dan yang terakhir ada Restore Data. Baik, karena kita akan membuat data perusahaan baru, maka klik Create New Company. Ini merupakan tampilan dari Create Database. Jadi di sini kita akan memberikan nama dari file kita. Silakan diklik, kemudian ketikkan file name, yaitu PT Ceria Abadi. Kemudian klik create. Oke. Bisa ditunggu, ini loadingnya sesuai dengan RAM yang ada di laptop kita. Baik, ini merupakan login dari Accurate. Passwordnya kita ketikkan supervisor saja. Klik OK. Welcome to Accurate. Di sini kita akan memilih bahasa. Saya memilih bahasa Indonesia atau Inggris. Saya akan memilih bahasa Inggris. Next. Oke, karena kita akan menjelaskan tentang setup advanced setup atau setup mahir, maka klik advanced setup. Kemudian klik next. Step pertama yaitu mengetikkan currency pada Accurate. Kita bisa lihat ketentuannya di soal, informasi mata uang. Di PT Ceria Abadi ada IDR dan juga USD. Baik, untuk nama kita ketikkan IDR dengan rate kursnya 1, country-nya Indonesia, simbol rupiah. Yang kedua USD, rate-nya 14.500, country United States, simbolnya dolar. Baik, jika sudah terisi, silakan klik next. Oke, ini adalah tampilan untuk informasi dari perusahaan. Oke, untuk company name kita bisa copy aja yang dari soal agar cepat. Kita cari Abadi. Untuk start date atau tanggal mulai atau juga tutup buku pada tanggal 31 Desember 2020 sesuai dengan informasi di soal.
Untuk fiscal year atau tahun fiskalnya adalah 2020. Baik, silahkan klik next jika sudah terisi semua. Dan selanjutnya di step 3 kita akan mengisi informasi mengenai pajak dari perusahaan. Di teks company name sudah terisi tadi secara otomatis. Di task registration number itu kita taruh nomor NPWP. Di taxable companies number itu NPPKP. Oke, jangan lupa untuk mengubah taxable companies date, yaitu 31 Desember 2020. KLU juga di copy saja biar lebih cepat. Kemudian klik next. Oke, selanjutnya di step 4 merupakan chart of account. Jadi karena di sini kita akan mengimpor chart of account dari file Excel ke Accurate, maka data-data yang berada di Accurate harus kita hapus terlebih dahulu chart of account-nya. Caranya adalah klik kanan, kemudian delete, oke. Oke, bisa dilanjutkan untuk menghapus akun lainnya. Dan hanya 2 akun yang kita sisakan di chart of account, yaitu opening balance equity dan juga retained earnings. Kemudian di default account for opening balance equity, kita akan memilih opening balance equity. Di retained earning account itu kita memilih retained earning. Oke, untuk import account silakan klik tulisan merah. Caranya klik file of type, yang lupa diubah menjadi Excel. Kemudian kita pilih chart of account, klik 2 kali, kemudian pilih extract data. Untuk header kita hapus agar tidak mengganggu data lainnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan define to field name. Jadi di account number ini akan dipasangkan dengan account number. Begitu pula dengan account name, akan dipasangkan juga dengan account name. Dan dilanjutkan seterusnya sesuai dengan pasangannya masing-masing. Dalam account type kita disuruh untuk mendefine dari akun-akun. Jadi akun cash and bank itu di-define to cash and bank. Account receivable di-define to account receivable. Inventory juga sama. Di inventory, other current asset juga di other current asset. Fixed asset juga define to fixed asset. Dan begitu pula untuk akun-akun lainnya.
Jangan sampai ada yang terlewat dan juga tertukar. Pastikan teliti dalam mendefine akun-akun yang ada di Accurate. Baik, jika sudah terisi semuanya, bisa klik OK. Dan dilanjutkan untuk mendefine field name yang lainnya. Oke, jika define to field name sudah terisi, kita bisa mengimport data dan mengklik import data di pojok kanan bawah. Oke, ini ternyata ada yang belum ke input di account type-nya, bisa kita cek ulang. Sepertinya yang paling bawah. Oke, di other expense itu kita bisa klikkan lagi. Kita bisa define to other expense. Oke, silakan import data. Oke, 82 records imported, 0 records filled. Artinya 82 record berhasil untuk diimport dan 0 gagal. Klik OK untuk melanjutkan. Baik, ini adalah tampilan dari COA atau Chart of Account yang sudah diimport. Oke, silakan klik next untuk melanjutkan. Oke, selanjutnya di sini ada di step 5 yaitu currency default account. Jadi di currency name itu ada dua, IDR dan juga USD. Yang pertama kita isi itu adalah IDR dan kita sesuaikan dengan informasi yang berada di soal. Dan akunnya jangan sampai tertukar ataupun salah. Selanjutnya currency name untuk USD sama juga seperti ketentuan di soal, akunnya jangan sampai tertukar dan juga salah. Silakan klik next jika sudah terisi semua. Untuk step 6 yaitu ada terms of payment. Jadi di syarat pembayaran sesuai dengan ketentuan dari soal ada 3 syarat pembayaran yaitu COD, net 30, 2/10, N/30. Bisa kita isi. Baik, terms of payment sudah terisi. Selanjutnya kita akan mengisi dari kode pajak. Jadi pajak yang dikenakan di sini adalah pajak PPN dengan kode T, PPN atau pajak pertambahan nilai dengan rate 10%. Untuk
sales tax, kita ketikkan saja nomor akunnya langsung 2201 yaitu VAT out, dan di purchase tax 1600 itu VAT in. Ini merupakan tampilan dalamnya dari tax codes. Oke, jika sudah terisi silakan klik next untuk melanjutkan step selanjutnya. Di dalam step 7 ini ada informasi mengenai customer type dan juga shipment method. Namun di informasi soal belum ada, jadi kita skip saja. Oke, next di step 8 yaitu informasi pelanggan. Jadi kita akan mengimpor informasi pelanggan. Klik warna biru untuk melanjutkan. Kemudian kita cari filenya, jangan lupa file of type-nya diganti menjadi Excel. Kemudian kita pilih daftar pelanggan, extract data. Oke, headernya sudah dihapus seperti tadi. Kemudian kita akan melakukan how define to field name seperti JOA tadi. Jadi caranya sama, kita hubungkan dengan pasangannya masing-masing. Pastikan dalam mendefine field name jangan sampai salah ataupun tertukar. Tax 1 yaitu first tax, kita cari first tax. Oke, di first tax juga kita define ppm. Mana lagi ya dia? Oke, kita cek lagi. Di type kita akan isikan customer type. Oke, general. Oke, di terms akan kita pasangkan dengan terms. Karena syaratnya adalah COD, maka kita tekan dengan COD. Oke, jika semua informasi sudah dipasangkan dengan pasangannya masing-masing, jangan lupa untuk mengklik centang Add Opening Balance of Number Axis agar nantinya PT Bumi dan Langit itu terinput keduanya. Jadi bukan hanya salah satu saja yang keinput. Jadi kalau tidak dicentang, cuma satu saja yang akan terinput. Oke, jika sudah sesuai, bisa kita cek lagi. Untuk data formatnya juga sudah sesuai. Oke, 6 record imported, no record failed. Jadi ada 6 record yang sudah berhasil untuk diimpor. Dan ini merupakan tampilan dari daftar pelanggan. Oke, next ke step selanjutnya kita akan mengimpor daftar pemasok. Jadi caranya sama. Cari datanya, jangan lupa ubah jadi Excel. Daftar pemasok, kemudian klik extract data. Headernya jangan lupa dihapus agar tidak mengganggu. Oke, untuk define to field name sama seperti tadi. Vendor number, vendor name juga dipasangkan. Currency, cari currency.
define to EDR. Oke, invoice number, cari invoice number, opening balance, dan yang terakhir adalah terms, akan kita pasangkan dengan terms. Baik teman-teman, karena define the field name, oke, terusnya belum ya ternyata. Klik OK. Baik, karena sudah terisi semua, dan ingat juga di dalam daftar pemasok kita harus mencentang informasi untuk add opening balance of number access. Alasannya juga sama seperti tadi, agar PT tumbuh bersama terlihat keduanya di daftar pemasok. Daftar format tanggal juga sudah, kemudian klik import data. Oke, 6 records imported, no records fail. Jadi 6 records sudah diimport dan 0 yang gagal, tidak ada yang gagal. Dan ini merupakan tampilan dari daftar vendor atau pemasok. Oke, selanjutnya step 10, di sini ada project dan juga departments. Ini tidak usah diisi, bisa kita skip saja karena tidak tersedia di soal. Klik next. Untuk warehouse dan juga item categories juga sama, karena tidak ada ketentuannya di soal, bisa kita skip saja dan klik next. Oke, di step selanjutnya yaitu step 12, kita akan menginput item default account. Jadi inventory kita pasangkan dengan pasangannya masing-masing. Sales dengan sales return dengan sales return, item sales discount dengan sales discount, good in transit dengan good in transit. Oke, salah klik. Cost of goods sold dengan COGS, purchase return dengan purchase return, oke, dan yang terakhir unbilled goods. Oke, karena sudah terisi semua data-data yang sudah diinput, kita bisa klik next untuk melanjutkan step ke-13. Oke, di step ke-13 ada production default account, karena tidak ada informasinya di soal, bisa kita skip, dan juga kita bisa melanjutkan ke step selanjutnya yaitu step ke-14. Oke, di step ke-14 di sini ada costing method. Jadi sini adalah metode persediaan yang digunakan. Di soal sudah tertera costing methodnya adalah menggunakan average. Maka kita akan memilih costing method average. Oke, karena sudah dipilih, silakan klik next. Untuk step 15 mengenai item information. Jadi kita akan mengimpor daftar dari persediaan. Caranya sama seperti impor yang tadi. Kita jangan lupa untuk mengubah file of type menjadi Excel. Kemudian klik daftar inventory, ekstrak data.
kayaknya mau saya main-main deh. Mohon dimaklumi ya teman-teman, soalnya mau saya udah lama banget, jadi dia agak main-main gitu. Oke, kita bisa define to field name sama kayak tadi juga, item number dengan item number, name dengan item description, type dengan item type. Jadi di item type ini, oh sorry, ternyata saya belum menghapus header. Oke, kita bisa hapus headernya dulu agar tidak mengganggu. Klik yes. Oke, tadi kita define dulu item type-nya. Inventory part. Aduh, salah klik lagi guys. Ternyata mouse saya udah sekarat sekali. Inventory part dengan inventory part. Service dengan service. Jika sudah, klik OK. Kemudian bisa dilanjutkan untuk mendefine field name yang lainnya. Ini untuk quantity, unit 1, kalau misalnya tidak ada pasangannya, kita bisa milih ignore aja ya, kalau tidak ditemukan pasangannya. Oke, untuk total cost sama. Jadi di sini harus teliti sekali ya teman-teman untuk mendefine the field name, jangan sampai ada yang tertinggal apalagi salah. Oke, purchase tax-nya juga diisi. Ya, kok saya tidak menemukannya, padahal tadi saya nemuin warehouse. Jadi harus hati-hati teman-teman, baca pelan-pelan akunnya. Oke, ketemu. Jadi ini akan di define to center. Klik OK. Oke, karena define to field name sudah terisi semua, kita bisa cek-cek lagi untuk memastikan. Oke, selanjutnya default value untuk inventory part type, itu kita memilih finish goods material. Yang sudah terisi, silakan import data. Oke, name record imported, no record
fill. Jadi 6 data sudah terimport. Klik OK untuk melanjutkan. Dan ini adalah tampilan dari item information. Oke, bisa klik next. Kita akan mengimpor daftar tipe aset tetap pajak. Caranya juga sama seperti tadi. Kita cari datanya, kemudian file of type yang lupa diganti menjadi Excel, dan kita pilih daftar tipe aset tetap pajak. Kemudian klik extract data. Tipe aset tetap dipasangkan dengan pasangannya. Oh, saya lupa lagi untuk menghapus header. Oke, kita bisa hapus headernya. Klik, kemudian yes. Baru kita bisa mengisi metode penyusutan pajak. Garis lurus. Oke, karena informasi sudah terisi semua, kita bisa import data. Oke, diklik dan 3 record imported, 0 yang gagal. Klik OK untuk melanjutkan dan importkan tampilannya. Oke, next step selanjutnya kita akan mengimpor daftar tipe aset tetap. Caranya juga sama. Kita cari datanya. File of type-nya jangan lupa diganti menjadi Excel. Oke, klik extract data seperti biasa. Headernya jangan lupa dihapus. Ini sama juga, kita pasangkan file name-nya. Oke teman-teman, untuk bangunan permanen itu kita define ke bangunan permanen. Begitu pula dengan selanjutnya. Kendaraan dengan kendaraan. Oke, klik OK. Nah, jika semua sudah terisi, silakan import datanya. Dan 3 record sudah berhasil. Klik OK untuk melanjutkan. Selanjutnya di step 18 kita akan mengimpor daftar aset tetap. Caranya juga sama seperti tadi. Klik untuk mencari datanya. File of type-nya diganti menjadi Excel. Pilih daftar aset tetap. Open. Extract data. Oke, untuk header bisa dihapus dan kita melanjutkan untuk define to fill name. Jadi caranya juga sama teman-teman, kayak yang tadi. Kita pasangkan kode dengan fix asset type. Aset kode, aset description, Oke, bangunan toko juga kita define ke bangunan toko. Komputer kita define ke komputer. Mobil Avanza kita define ke Avanza. Jika sudah, bisa klik OK. Untuk purchase date juga sama, kita pasangkan dengan purchase date.
Usage date kita pasangkan dengan usage date. Estimation life per year kita pasangkan. Depreciation method juga kita pasangkan dengan depreciation method. Baik, ini tetap dilanjutkan dan pastikan angkanya tidak tertukar. Selanjutnya kita akan define accumulation depreciation account. Sama juga kita pasangkan dengan pasangannya masing-masing. Klik OK. Depreciation expense account juga dipasangkan. Sama juga seperti tadi, kita cari akun numbernya. Jangan sampai tertukar, walaupun di sini posisinya 132 bukan 123, jadi jangan sampai terkecoh. Untuk expense account juga sama, kita define ke 3101. Yaitu opening balance equity, klik next. Kemudian amount-nya, expenditure, quantity, kita pasangkan dengan quantity. Oke, karena semua sudah terisi, kita bisa import data. Klik import data untuk melanjutkan, dan 3 records imported. Tidak ada yang gagal. Klik OK. Dan ini merupakan trial balance, yaitu di step ke-19. Dan ini sudah terisi angkanya ya teman-teman. Nah, nanti sebelum itu kita akan melakukan end period pada menu activities. Namun sebelum itu kita next dulu ya. Dan ini sudah step 20 of 20. Klik next. Congratulations, now you are ready to use Accurate. Klik finish. Baik teman-teman, karena kita akan melakukan end period, silakan cari activities, kemudian periodic, dan pilih period end. Jadi untuk periode dari PT Ceria Abadi adalah 31 Desember 2020, maka untuk bulannya kita pilih Desember dan tahunnya 2020, dan klik OK, maka period end complete. Dan untuk mengecek trial balance, kita cari di menu reports, index, kemudian klik to index to report. Oke, dan ini merupakan tampilannya. Kemudian cari general ledger. Kemudian pilih yang trial balance classic. Oke, untuk as of-nya 31 Desember 2020.
Dan ini merupakan tampilan trial balance dari PT Ceria Abadi as of 31 Desember 2020. Dan hasilnya juga sama seperti di ketentuan soal, yaitu 3.939.125.000 rupiah. Baik, karena setup awal perusahaan PT Ceria Abadi sudah kita buat dengan advance setup, maka kita bisa melanjutkan ke transaksi. Dan terima kasih sudah menonton teman-teman. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.